Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Seru-seru banget nih orang-orangnya. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sapa. Kita kedatangan bintang tamu dari komunitas Sea Soldier. Langsung aja ada Mbak Taruli, Mbak Tira dan juga Mbak Putri. Apa kabar semuanya? Baik. Aduh, seru banget ya. Seru-seru nih. Biasa. Dia udah cita-cita banyak ya. Tapi memang saya penasaran banget ya dengan nama Sea Soldier. Sebenarnya itu komunitas apa sih? Komunitas Sea Soldier itu bisa diceritakan? Oke, jadi Sea Soldier itu awalnya itu dibentuk oleh Nadine Chandrawinata yang kita tahu sebagai Putri Indonesia. Iya. Nah, karena Kak Nadine ini juga hobi traveling, hobi diving, dan Kak Nadine juga lihat fenomena-fenomena ketika dia traveling, ini kok banyak sampah di tempat-tempat wisata, harusnya kan kita bisa menikmatinya tanpa sampah gitu. Dan tempat-tempat wisata ini warisan, harusnya bukan kita aja yang nikmatin, tapi juga generasi berikutnya. Akhirnya tergeraklah hatinya Kak Nadine itu untuk membuat satu gerakan dari hal kecil yang paling bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan ini. Dan terbentuklah Sea Soldier. Nah, lebih fokusnya ngajakin anak-anak muda sih. Karena anak-anak muda ini kayaknya gampang dipengaruhi. Iya, apalagi hal-hal yang berbau positif tentunya ya. Benar biasa. Nah, itu tahun 2015. 28 Maret 2015. Nah, masih di Jakarta. Untuk Sea Soldier sendiri di Surabaya dimulai dari bulan November 2016 ketika itu ada Jatim Expo. Di Jatim Expo tentang apa ini? Tentang apa? Yang anak-anak PA itu loh, maksudnya yang Cinta alam. Iya, pecinta alam kayak kumpul-kumpul komunitas gitu loh ya. Outfest. Nah, Outfest itu. Nah, di situ mulai dan untuk koordinatornya sendiri sebenarnya Agnesia Walandau, cuman lagi berhalangan hadir. Jadi kami teman-temannya Agnesia Walandau yang diracunin. Dan racunnya juga racun positif, jadi semakin menyebar nilai-nilai positifnya terhadap kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ini namanya Sea Soldier. Apakah cuman terbatas pada kepedulian lingkungan, hanya laut, pantai, atau gimana ya? Enggak sih, memang namanya Sea Soldier kan pejuang laut ya artinya gitu. Tapi kita tahu sebenarnya laut itu sebenarnya kalau misalnya ya kita fokusnya masalah sampah kan, walaupun itu ada di laut, aslinya kan nggak mungkin kan ada dari laut menghasilkan sampah. Jadi pasti itu kan dari daratan juga. Makanya ada kita filosofinya itu dari hulu ke hilir. Jadi kalau mau membersihkan atau mengurus segala satu ya kita mengatasi juga dari hulu, nggak cuma hilirnya aja gitu untuk menyetop sehingga tidak sampai di laut. Jadi ya dari sungai, dari gunung, dari ya semua di daratan. Istilah kalau ada masalah itu bukan nyelesain gimana sih masalahnya itu, tapi rootnya seperti apa, akarnya seperti apa. Jadi itu penyelesaiannya nanti itu juga lebih solutif dan sustain ke depannya bisa lebih bertahan. Dan kami juga pinginnya di Sea Soldier itu bukan cuma teman-teman komunitas, tapi karena values-nya itu yang diinginin sama Kak Nadine sama Kak Dini juga, bahwasanya yang ingin kita terapkan pertama adalah dari teman-teman yang bergabung ini punya apa ya, kepedulian terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri udah benar-benar tahu, udah benar-benar paham, jadi biar bisa ke depannya tuh apa ya, menyebarkannya tuh emang lebih enak gitu ya. Komitmen diri sendiri, mulai berubah diri sendiri gitu dan menyebarkannya di sosial media sehingga teman-teman pun dan keluarga dan semua di lingkungan sekitar tuh ikutan terpengaruh virusnya lagi gitu. Dari hal kecil aja yang paling kita bisa lakukan gitu. Contohnya sih dari awal itu sama si Agnesia ini diajakin hal kecil tuh ngurangin sedotan. Nah, itu hal lagi kecilnya. booming kan Lagi booming ya. Tapi sebelum booming kami udah ngurangin sedotan. Awalnya ngapain sih sedotan, tapi ya sedotan ini kan dari plastik, susah direduksi. Terus habis itu
Terus dikasih tahu kan ini loh ada penyu nih, apa ini yang kemasukan sedotan tuh kan. Iya ya, jadi sadar diri gitu loh. Dan segala yang berhubungan dengan plastik sih sebenarnya ini ya, misalnya kalau kita pikirin misalnya kita memakai itu berapa lama sih? Paling estimasi mungkin kalau yang sedotan kalau nggak salah pernah baca kita pakai paling cuma 7 menit rata-rata, tapi itu lastnya sampai ribuan tahun sampai kita nggak ada di dunia ini itu bisa masih ada gitu. Itu kan ya, berarti dari awal plastik itu diciptakan sampai sekarang tuh numpuk loh. Itu ada somewhere di bumi yang kita nggak tahu gitu di mana, bisa aja ada di laut, bisa aja di tengah-tengah hutan gimana kita nggak tahu gitu. Nah kalau dibayangin gitu kan, waduh, serem juga. Serem gitu. Kayak kita harus benar-benar melakukan sesuatu mulai sekarang gitu. Kalau enggak, jangan sampai telat nanti anak cucu. Jangan sampai plastik adalah warisan untuk anak cucu kita. Jangan dong. Keren banget ya filosofinya dari si Soldier sendiri ya. Itu masih sedotan, sebenarnya banyak-banyak aksi lain kegiatan dari si Soldier sendiri. Apa aja itu? Kegiatan dari Soldier kami pernah ini acara apa ini sama anak-anak subcyclist bike to clean, sedangkan anak subcyclist sendiri komunitas subcyclist kan sepeda. Jadi masa sih sepedaan aja, coba dong sekali-sekali sepeda. Masa sih olahraga aja ya, iya, pungutin sampah dan lokasinya itu yang beda. Lokasinya kami ada di apa dari mana? Dari Tugu Pahlawan. Sekitar 5 kilo kalau nggak salah. Tugu Pahlawan sampai ke Suramadu. Tapi di pinggirnya situ sambil mungut sampah di situ. Jadi keren banget ya, artinya komunitas si Soldier juga menggandeng komunitas lainnya untuk mengajak menebarkan virus-virus positif gitu. Benar banget. Kepedulian terhadap lingkungan. Dan memang komunitas pentingnya di situ sih, networking di jaring. Walaupun komunitas sendiri itu punya anggota buat bekerja sama, kita juga sebenarnya nggak bisa bekerja sendirian gitu kan, karena mungkin ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak mungkin bisa ngecakup itu semua kan. Jadi kami juga selalu mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa teman-teman. Seperti yang terakhir kita punya education juga ya di wisata mangrove, itu juga bintang mangrove itu juga kita sama teman-teman komunitas lain, Asoji, sama apa ini mana lagi komunitas bintang mangrove, banyak lah. Tapi dan sebelum itu juga ada kegiatan WCDI. Apa itu? World Clean Up Day. Jadi itu lebih seru, Mbak. World Clean Up Day ini sedunia nih. Sedunia. Aksi sedunia bersih-bersih, aksi bersih-bersih tapi digalakkan satu hari itu. Tanggal berapa sih? 15 September. 15 September. Oh, iya. Itu komunitas dari sampai Sidoarjo kapan lalu gabung semua komunitas, ada sekitar 500 peserta yang hadir ikut bersih-bersih apa ini pungutin sampah, bila-bila sampah di daerah Suramadu. Dan itu terintegrasi, yang benar kata Katina itu sedunia. Kebetulan pas itu saya masih di Manado dan itu juga ramai banget di Manado. Jadi Manado sebagai ibu kota yang di Sulawesi Utara, dia itu juga menjaring yang di Bitung dan di beberapa kota yang lain, dan itu notabene memang kota-kota pesisir juga gitu. Jadi luar biasa ya, mengutin sampah-sampah di lingkungan sekitar gitu ya, diawali dengan lingkungan sekitar dulu ya gitu. Kalau selain itu mungkin untuk laut sendiri, apakah selain pembersihan lah istilahnya, pembersihan sampah gitu ya, apakah juga ada kayak konservasi, terumbu karang atau apa? Si Soldier juga apakah bergerak di bidang itu atau gimana? Iya ya. Yang bintang mangrove kan? Bintang mangrove terakhir. Iya, jadi di bintang mangrove sendiri kita juga fokus terhadap pengelolaan dan pembinaan di mangrove. Hutan bakau, mangrove juga. Karena kan kalau bilang namanya ekosistem itu pasti kayak apa sih ngeling kan satu sama yang lainnya, dan mangrove itu kayak istilahnya penjaga yang paling dekat ke laut dan juga penjaganya kita juga di darat. Dan untuk transplantasi terumbu karang kalau di Surabaya mungkin kurang ya, karena si Soldier sendiri juga programnya tuh melihat dari kondisinya masing-masing kota. Jadi kita ada 14 cabang untuk si Soldier seluruh Indonesia, dan
itu tipikalnya beda-beda. Misal kalau kayak ini di Surabaya kita lebih ke Kota. untuk ke kota, Fokus apa banyak metropolitan lah ya, kedua terbesar, dan jadi kita lebih ke edukasi, kemudian mengenai pembinaan. komunitas lain juga. Kalau untuk kalau yang kayak di beberapa yang kayak di mana ya, di Ternate, Manado, Gorontalo itu ada yang kayak transplantasi, terus ada sampai kita juga pernah di salah satu cabang kita di Manado itu juga kemarin ada selling dolphin, jadi kita meng-educate juga melalui kalau ayo dong kalau mau lihat lumba-lumba daripada di sirkus, kalau ada uang berlebih alangkah lebih baiknya itu ditabung dulu, kemudian kita benar-benar lihat ke alamnya, jadi kayak mengetahui juga kan kayak ternyata mereka tuh gerombolan loh gitu lihatnya. Jadi ada gitu. sensasinya Ada sensasi terus. Oh iya. Kalau yang kemarin di Bintang Mangrove tuh kita naik kapal. Kita naik kapal, naik kapal sampai ke muaranya, diajak gitu, dan jadi melihat memang situasi kondisinya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya ya itu masalah sampah itu juga kamu bisa lihat sendiri nyata bahwa itu tuh ada gitu. Waktu kamu naik perahu gitu kamu bisa lihat sendiri sekitar itu tuh juga kotor, masih banyak sampah juga. Walaupun mereka sudah melakukan yang bagus sekali, mereka mengajak kerjasama nelayan. Jadi nelayan kalau nggak dapat ikan, suruh ngambil sampah, sampahnya dijual ke bank sampah, jadi sampahnya terkumpul gitu kan, paling tidak. Itu udah sangat jauh lebih mending, tapi waktu kita lihat gitu menurutku ya tetap aja masih banyak loh kiriman karena ya tadi masih tetap dipakai juga kan. Iya, kalau makanya kalau nggak ada perubahan dari cara hidup, pola hidup dari rumah masing-masing sendiri tuh akan susah sekali mau stopnya kan. Kalau tiap hari jalan terus sampahnya ya kapan berakhirnya gitu. Padahal tuh kapan kayak habisnya. seru banget di hutan mangrove tuh kayak Amazonnya Surabaya, Surabaya punya Amazon masih banget melintasi sungai yang Oh, terus banyak masih ada burung banyak. Itu kayak itu oke banget gitu. Cuman sayang sekali kalau ada sampah. masih ada sampah gitu ya. Itu termasuk juga eceng gondok nggak? ada banyak. Itu juga termasuk istilahnya tanaman pengganggu kan itu sebenarnya atau gimana? Kalau menurut dari sisi pandangan komunitas eceng Soldier. gondok itu kan dia mengikuti apa ya, Kadar kualitas oksigen dalam kualitas air kan. Jadi kayak jelek buruknya kualitas air itu bisa dilihat dari eceng gondok itu gitu. Di beberapa tempat misal udah banyak juga kalau ada eceng gondok di apa namanya dibuat untuk kerajinan apa kayak gitu kan. Cuman yang balik yang itu tadi kalau cuman sekedar kayak gitu kemudian yang kita rempet ke belakangnya kayak tetap aja mas ini kerajinan begitu pun juga nggak akan memberikan solusi juga gitu. Nggak bisa sustain juga. Tapi itu termasuk kategori yang juga perlu dibersihkan atau gimana? Kalau ada eceng gondok gitu atau hanya sebatas sampah-sampah, mungkin sampah-sampah plastik atau Ya sampah kita yang maksudnya di luar kalau itu? melihat dari resiko atau tingkat prioritasnya mungkin kan eceng gondok sebenarnya kan masih tanaman, maksudnya ya masih bisa tanaman gitu, maksudnya dia kan bisa hancur, dia akan maksudnya tidak akan ada selamanya, sedangkan kalau yang kita fokus sampah plastik tuh karena dia akan ada selamanya itu masalahnya. Kalau ada yang kita ngambilin nggak bakal hilang, kalau eceng gondok masih mungkin masih bisa terurai sendiri. Kondisinya adalah alami. eceng gondok itu ada disertai dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini Kalau udah jadi teman-temannya ini sih sebenarnya. Padahal eceng gondok itu pernah saya baca itu juga bisa buat pupuk, bahan pupuk organik organik ya. yang bagus juga, pupuk kompos atau pupuk urea atau apa gitulah, pokoknya gitulah. Ya, keren luar biasa. Itu termasuk juga memisahkan sampah-sampah juga ya, kalau mungkin di luar lingkungan, misalnya laut gitu ya, di sekitar Di kita rumah. gitu, di rumah dan sekitarnya gitu juga termasuk pemisahan mana sampah kering, mana sampah basah, seperti itu ya. Benar, itu mulai di rumah saya udah apa ya, hal-hal kecil kayak gitu juga udah mulai praktek, misalnya kayak habis beli McFlurry gitu dibersihin, terus habis itu dibuang ke tempat sampah yang terpisah, terus kulit buah itu dibuang ke yang organik gitu. Itu kayak aromaterapi sih. Baunya enak, tapi jangan dicampur
rawon, terus habis itu kasih kulit jeruk atau kulit apa, nggak Rawon rasa kulit jeruk kali. beda. Gitu. Memang kelihatannya sih kayak PR sih, mungkin orang yang belum biasa ya memisah-misahkan. Dan bahkan ya kalau misalnya kita mau jual ke bank sampah itu kan mereka nerimanya kan kalau bisa bersih ya. Jadi memang sampah plastik itu ya di rumah ya kita cuciin. Ya jadi dicuci pakai sabun terus dikeringin juga supaya nanti baru dikumpulin semua ditumpuk dikasih ke bank sampah. Soalnya kan kalau kotor juga kan nanti maksudnya tetap Nilai harus harganya harganya akan turun. turun dan harus dibersihkan juga. Ya, jadi kayak di rumah juga aku kemarin baru nyoba belajar bikin kompos sih. Jadi yang organiknya tuh bener-bener dipisahin, dicacah kecil-kecil gitu. Nah ini amazing sih, aku sendiri juga kaget gitu ya baru belajar nyoba. Bisa loh bener-bener semua itu jadi tanah lagi, jadi kayak kompos gitu. Jadi bisa langsung ditaruh ke kebun lagi gitu. Jadi mengurangi jumlah sampah banget gitu. Jadi biasanya nih misalnya seminggu 1 kantong gede gitu kan buang sampah. Kalau di Indonesia kan masih nggak mau nggak mau ya masih pakai kantong plastik dibuang sampah ya. Nah ini jadi karena saya masak di rumah jadi banyak kan bahan organiknya, sayur, kulit buah itu dikumpulin jadi satu. Itu nanti diproses gitu. Saya ngikutin proses namanya takakura. Nah itu jadi ya pakai kayak baskom plastik gitu, dikasih rongga, jadi di bawahnya kasih bantalan yang isinya tuh kayak daun-daun kering, jadi supaya ada udara gitu maksudnya, terus ada tanahnya, terus udah kita mulai deh masukin bahan organik yang sudah dicacah itu, terus diaktifinnya tuh bisa pakai air bekas cucian beras, gitu, dikasih dikit, pokoknya harus agak lembab gitu, dicampur sama tanah, udah rutin aja, jadi kayak tiap 2 atau 3 hari sekali saya masukin gitu yang udah dicacah, dicampur-campur, nah udah nanti lama-lama bisa kelihatan deh dia mulai terdegradasi, terurai, dan lama-lama warnanya kan dulu ya ada wortel, ada sayur kan warna-warni itu ya, lama-lama udah jadi coklat tuh sampai udah 2 minggu ya, itu menurut saya tuh pas lihat loh, ini udah jadi kayak tanah bener-bener. Udah jadi kayak tanah, udah bisa dikembalikan lagi ke kebun gitu jadinya. Jadi sampahnya sendiri yang dulu seminggu bisa sekantong gede, ini sekarang jadi berkurang banget, bisa 2 atau 3 minggu itu pun sekantong kecil gitu. Jadi mengurangi jumlah sampah yang ke TPA juga gitu. Wow. Tuh dari rumah tangga udah Dari rumah tangga kecil. Ibu rumah tangga tuh powerful banget. Ada power of ibu rumah tangga Dan banyak aja gitu ya, apalagi yang sudah dalam bentuk sampah gitu kan, bisa diolah gimana caranya, bisa berguna juga ya buat lingkungan sekitar ya. Terus ini misalnya kalau kerja atau kemanapun udah bawa tumbler sendiri, terus kotak makan, jadi ngurangin bungkus juga. Tuh. Kampanyenya gimana nih? Kalau soal itu tadi ya, pemahaman ya seperti itu, apakah mungkin ada kayak kampanye khusus, mungkin pelatihan khusus, atau mungkin sebar brosur atau apa gitu gimana? Kalau siswa biar sendiri. Sosial Jadi media sosial ya. media. zaman now, media sih. Sosmed, terus ngajakin temen yang deket, apa itu, ya mungkin kalau kita aja langsung mungkin ada yang nolak ngapain gini, tapi udah dari kita sendiri bawa kalau saya sih pribadi kalau kerja ke kantin saya udah bawa kotak makan sendiri untuk beli makanan gitu. Ya emang sih awal-awal ngapain kan bisa bungkus, loh saya nggak mau, saya nggak mau nambah-nambahin plastik, saya bilang gitu. Terus botol aqua itu sudah nggak pakai, maksudnya di kantor kan udah ada juga, tinggal bawa botol sendiri. Walaupun beberapa teman lain masih ada yang beli botol aqua gitu. Even kalau ke minimarket juga kan kita kayak saya punya kayak pouch gitu, jadi kayak dan cukup besar dan bisa dilipat, jadi kayak ke minimarket tinggal dengan senyum karena orang nggak tahu kan sebenarnya kenapa sih nggak ya, jadi kayak the power of senyum tuh juga perlu sih kalau awal-awal itu, jadi kayak Mbak ini ya masukin aja ke tote bagnya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi mungkin itu juga harus yang dibiasakan, dan teman-teman pengusaha-pengusaha juga harus mulai aware dan open minded terhadap hal itu gitu kan. Misalnya juga kalau yang botol kemasan bisa buat mesin air minum di minimarket atau apa, jadi kayak refillnya bayar gitu, it's like better gitu kan daripada ini. Kayaknya saya kayak gitu deh. Tinggal pemahamannya ya. Tinggal seperti itu ya. Dari hal-hal kecil. Kasih contoh dulu gitu. Dari diri sendiri dulu. Baru bisa menginfluence teman-teman sekitar, keluarga. Ya memang nggak instan, lama-lama mereka itu juga iya ya gitu, sadar gitu. Saya pun juga
berapa lama ya, akhir-akhir berapa bulan akhir-akhir ini teman saya udah mulai ada yang ikut satu, lumayan kan satu. Ada yang perubahan. Satu terus kan saya juga ngajar kan di salah satu sekolah gitu, jadi mempengaruhi murid-murid juga. Nah, satu kelas udah berapa, lumayan. Keren. Oke, kita break sebentar ya, kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan seru kita bareng teman-teman dari Si Soldier setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ibu itu kalau nggak difoto dulu makanannya suka nyangkut di tenggorokan. Ini James cowok gue, investor kita. Ganteng. Gimana Pak Beb? Apa kamu tuh nggak percaya banget sama aku? Gak mau natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Maaf pak. Masa kiri. Ya lo cari kesibukan lah, Mil. Bosen tau di rumah mulu. Ayam featuring tempe. Aju lu no, nape? Tuban gua naga. Juara. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 678. Aku harap badannya tidak merusak apapun. Bermain dengan lumba-lumba adalah sangat menyenangkan. Dan mereka sangat bergembira sekali. Ini bukan bagian dari rencana. Aku dalam masalah. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Oh, aku tahu kau akan selamatkan aku. Aduh. Pergi kau penjahat. Tabaluga. Oke, pemirsa, kita masih lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng teman-teman dari Si Soldier tentunya. Masih ada Mbak Taruli, ada Mbak Tina dan juga Mbak Putri ya. Oke, ini saya penasaran banget ya. Masih muda-muda mau repot-repot gabung komunitas Si Soldier. Repot-repot mengutin Mau sampah. repot-repot ya. Bahkan apa istilahnya ya? Mengolah lagi gitu ya sampah-sampah yang ada. Ini nggak kepikiran loh. Saya sendiri, waduh, kayaknya males gitu ya. Apa sih yang membuat cewek-cewek ini terinspirasi gitu ya? Nah, mungkin dari Mbak Putri dulu deh. Beda-beda Gimana kayaknya awal ya. ceritanya sih? Beda-beda kayaknya ya. Si Soldier gitu ya. Jadi saya kebetulan kalau yang di Surabaya ini saya baru pindah karena kemarin sempat lama di Manado itu tadi. Jadi saya kemarin sempat kerja di salah satu inisiasi internasional untuk 6 negara Asia Pasifik yang concern terhadap konservasi untuk lautan. Nah, karena kerjanya tuh udah banyak di situ, jadi dan lumayan di tingkat apa ya bilangnya internasional negara yang di approach, terus saya tuh ada kayak rasa penasaran gitu loh di grassroots atau di teman-teman di bawah ini seperti apa yang dilakukan gitu. Dan kebetulan juga dulunya juga orangnya juga paling males pakai sedotan dan paling males pakai kantong plastik, jadi kemana-mana tuh udah dasarnya habit anak SD kali ya, bawa tepak dan botol air minum. Jadi pas kemarin dan jauh dari orang tua juga terus kemarin jadi kayak ada namanya kalau di Manado tuh North Sulawesi, jadi kita nggak cuma Manado tapi beberapa, dan dari situ saya coba join dan kayak ketemu keluarga karena kita kayak setiap siswa dia tuh pasti bondingnya erat banget, jadi kayak ketemu keluarga dan nggak cuman itu tapi juga bisa nge-influence tentang hal baik dan hal tentang lingkungan ini, kalau saya sih gitu. Wow.
Itu gimana tuh awal ceritanya kepikiran, kayaknya aku nggak pengen pakai sedotan gitu kan? Itu kan sesuatu yang langka gitu ya. Anak kecil kepikiran kayak gitu itu kan langka gitu loh. Jadi dari dulu tuh apa ya, kayak dulu tuh sempat ada nggak sih kayak yang isu-isu sedotan dipakai lagi, sebenarnya sedotan udah dulu. Jadi kayak daripada itu ternyata itu dipakai lagi dan jajan dan malah itu kayak apa bervirus penyakit apa, jadi tuh saya tuh kayak lebih prefer untuk minum langsung daripada itu. Dulu kan belum ada yang stainless sedotan kayak gitu kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan pilihannya udah lebih beragam. Jadi dari situ. Dan kalau kantong plastik karena apa ya, dulu tuh kayak kantong plastik tuh kayak kecil-kecil gitu kan, dan saya tuh kayak kalau sekolah udah ada ransel apa kayak tinggal masukin doang. Jadi kayak ngapain diplastikin gitu lagi ribet, terus ngapain juga plastik di rumah kayak banyak, jadi kayak gitu sih. Bunyinya kresek-kresek. Males bunyinya. Iya. Kalau Mbak Tina sendiri gimana nih? Awal ceritanya gabung Sea Soldier. Aku termasuk salah satu yang paling newbie kayaknya di antara yang lain. Soalnya aku sebenarnya baru benar-benar pertama kali mulai sadarnya itu tuh baru bulan kayaknya Juli atau Agustus kemarin. Jadi sebelum itu mah aku biasa-biasa aja ya, kayak aja gitu ya. Cuek-cuek aja. Istilahnya tuh mungkin nggak bisa dibilang cuek, tapi kita kan nggak tahu, bener-bener buta, kita nggak tahu hidup di kota gitu ya, biasa-biasa aja. Terus bulan Juli itu aku nonton dokumenter judulnya A Plastic Ocean. Nah, aku gara-gara nonton film itu tuh yang baru bener-bener membuat aku langsung sadar gitu betapa besar masalah lingkungan itu dan betapa plastik-plastik itu sudah membunuh banyak sekali burung-burung laut dan hewan-hewan laut. Aku sebuah hewan gitu ya, itu beneran ya, gitu, sampai kayak gitu loh, masalahnya separah itu dan kita nggak pernah sadar, sama sekali nggak kepikir bahwa hewan tuh bisa makan plastik loh. Hah, kok bisa gitu. Nah, langsung dari situ bener-bener menyentuh dapat hikmah karomah langsung oke balik. Nah, jadi oke, mau berubah, jadi kita mulai dari rumah itu memilahin sampah, nimbangin sampah plastik berapa banyak sampai oke, kita kurangin. Abis itu baru ini kan aku baru aku sendiri gitu ya. So aku mulai ada nggak sih ini teman-teman atau komunitas gitu. Baru aku mulai pengen cari komunitas kan. Jadilah cari di Instagram, cari gitu. Akhirnya ketemu ada kan coba kontak beberapa gitu, terus akhirnya ketemu salah satunya itu ketemu Agnesia di Sea Soldier itu, terus ngobrol-ngobrol open banget, maksudnya enak banget, langsung nyambung, open, ramah, jadi ini benar-benar enak banget ya. Jadi langsung kita walaupun orang kayak baru dari luar tuh langsung diterima, langsung gabung tuh oke banget gitu, langsung wah seneng banget nih, akhirnya join, terus join secara official tuh waktu itu ya, jadi ada kirim email ke Dini ya, ke emailnya Sea Soldier gitu. Jadi untuk menceritakan apa backgroundnya, kenapa yang sudah kita lakukan dan ya gitu sedikit ada email gitu. Jadi nanti sama dia makanya itu baru bisa dapat ini deh gelang bernomor. Ceritakan nggak? Gelangnya biasanya gelang bernomor. Iya. Gelangnya ini ada dua macam, ada yang cuma Sea Soldier aja, tidak bernomor, ada yang bernomor. Nah kalau yang itu udah maksudnya? ada nomornya ini sudah terdata secara resmi di database Sea Soldier, saya menjadi anggota Sea Soldier gitu. Dan jadi baru gelang ini kalau ada kita udah filosofinya, email itu, ya ini ada filosofinya. Warnanya kenapa? Kenapa warnanya biru? ada biru. Biru melambangkan laut, ya dong kan kita kan pejuang laut gitu ya, biru laut. Terus Prajurit merah- laut. Prajurit laut ya. Merah putih Indonesia. Pasti merah putih Indonesia, dan ini di Ikat di apa? Di Anyam itu menunjukkan kerjasama gitu, kerjasama antara kita semua, dan ini Untuk mencapai kuning ini mencapai ya. kemenangan dan glory gitu. Glory supaya bebas dari sampah. Itu filosofinya berat ya. Berarti semua anggota harus punya gelang ini? Enggak. Itu terbuka untuk umum. Jadi kalau ada yang mau memiliki gelang bernomor ya silahkan diikuti gitu, ada step-stepnya gitu. Tapi gampang kok, cuma kirim email aja kok. Iya. Jadi setiap kumpul-kumpul harus pakai gelang atau enggak? Enggak. Enggak juga ya? Enggak harus. Yang terpenting ada kita komit buat untuk
hubungannya. Cuman ini udah pakai ya dipakai terus aja. Keren ya. Luar biasa. Mengingatkan kan, mengingatkan gitu. Kalau lupa, kalau lagi males, oh ya. Oh iya. Gue kan masuk komunitas Saudi. Kalau Mbak Taruli sendiri gimana nih awal ceritanya nyemplung di Soldier? Terjebur atau Simple sih. Ya. Mulai dari suka naik gunung. anak gunung nih? Karena saya suka traveling. Iya. Oh, Karena saya suka keren. traveling, terutama sama si Nesia ini kan temen naik gunung. Nah, jadi di situ keracunan. Awalnya kan simple aja. Yang penting saya nggak nyampah dari sampah saya gitu loh. Sampah saya simpen sendiri. Terus beberapa kali naik gunung sudah saya simpen sampah saya sendiri, tapi lihat fenomenanya, meskipun saya simpen tapi kok orang-orang lain ini kok nggak adil ya, masih buang-buang sampah gitu. Terus akhirnya pernah suatu kali kami mengadakan, saya sama Nesia itu pendakian, terus habis itu ya udah kali ini misinya beda, meskipun kita pulang bawa sampah kita sendiri seperti biasa kelompok, ayo kita coba pungutin sampah di gunung. Nangis saya. Oh, kenapa? Bawa 5 karung, pulangnya bebannya lebih. Jadi berat sampah di gunung. Nangis karena berat. Selain itu juga gini, apa itu, kalau sekarang aja udah banyak sampah di gunung, bagaimana nanti generasi selanjutnya? Apakah mereka bisa menikmati keindahan alam yang masih kita bisa nikmati sekarang? Nah, Padahal itu sekali perjalanan aja ya, udah bawa 5 karung sampah. 5 karung. Nah itu, jadi di situ saya sudah mulai mikir, iya ya, sekarang saya sudah bisa menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan. Saya juga nggak mau ngasih generasi selanjutnya itu cuma cerita masa lalu, tapi juga mau ngasih mereka masa depan. Ini juga buat kalian. Dimulai dari hal kecil, yaitu nggak nyampah. Gitu. Apa yang membuat Mbak Taruli repot-repot gitu loh? Maksudnya kan pasti di awal, aduh berat ya, dia kan nangis kan? Bahwa gitu kan nangis. Di awal udah langsung gini, aduh kok begini ya, gimana gitu. Yang ya itu supaya ekosistem alam itu juga tetap terjaga gitu. Itu aja sih, simple. Sambil disemangatin Mbak Nesya ya. Ayo, Nangisnya itu juga bukan karena berat juga sih, nangisnya ya ampun kok alamku tuh kayak gini kotornya, padahal ini di gunung juga itu. Iya, betul-betul. Pernah juga di laut, waktu itu saya ke Aceh kan, ke Sabang. Terus sampai ke sana juga? Pernah. Waktu ke luar Sabang biasa sama travelingnya ya. terus habis itu diajakin diving juga. Waktu diving di sana juga ya banyak sampah kiriman gitu loh. Jadi saya juga aduh kok gini, padahal Sabang itu juga ujungnya Indonesia. Ini masih Indonesia, kenapa masih banyak sampah? Jadi kayak aduh saya nggak mau ke depan tuh tambah kotor, tambah rusak terumbu karangnya, ikannya juga tambah nggak banyak gitu. Ya gitu sih, simpel-simpel gitu. Tergerak, ada pertobatan. Perdebatan lingkungan ya. Itu nggak tahu udah pada pernah dengar belum yang ada disebutin kan, ada penelitian yang tahun 2050 kalau kita nggak berubah nih akan lebih banyak sampah plastik di laut daripada ikannya. Nah, masa Ngeri ya? Ngeri. Makan plastik kalau makan ikan. Sekarang aja udah ada penelitian yang ngomong kalau sebenarnya dari kita makan ikan saja, sebenarnya itu udah ada plastik, mikroplastik yang masuk juga ke dalam. Oh my god. Seperti itu ya. Jadi ya maksudnya ini bukan mau nakut-nakutin jangan makan ikan, sebenarnya tujuannya ya harus mengurangi sampahnya. Gitu. Jangan sampai tujuannya itu ya. Jangan sampai itu bisa ke laut apalagi gitu itu. juga pemakaian diapers. Oh. Nah, itu juga bahaya, popok. Nah, itu. Pengalaman kemarin sempat ngobrol sama orang Ekoton, itu juga mereka mengadakan penelitian sama konservasi ke Sungai Brantas, yang mana Sungai Brantas itu kan juga jadi sumber PDAM ya, air minum kita setiap hari kita gunakan setiap hari, ada sekitar ratusan ton mereka. Oh ya? Ketika mereka mengadakan sailing, mereka sailing khusus untuk ngambilin popok-popok gitu. Jadi memang Yayasan Ekoton itu pendirinya Prigi Arisandi itu dia memang fokusnya hanya di popok nih saat ini. Benar-benar dia fokus di popok untuk karena di apalagi Sungai Brantas karena kantornya itu persis di samping Sungai Brantas. Nah, itu. Dan lebihnya susahnya tuh karena orang-orang di pedesaan atau kampung itu punya kepercayaan popok itu harus dibuang ke air. Supaya di air yang mengalir. Makanya jadi pada biar nggak ruam.
Ini yang Padahal kan justru nggak ada buktinya, nggak ada saintifiknya, hanya kepercayaan malah jadi nyampah gitu kan. Betul. Dan dia Pulang benar-benar kerja dibuang ke kali lah. Gimana Jangan kerja. Itu juga bahaya. Ikannya juga sekali diteliti. Terus kalau di misalnya dalamnya udah ada ikan perutnya dicoba itu ada, iya, ikannya diteliti. Terus kalau itu efeknya tuh jangka panjang. Jadi nanti banyak ikan yang jadi ikan banci kayak gitu. Terus habis itu ikannya tuh jadi banyak akhirnya banyak ikan betinanya nggak mau susah mau nikah sama yang jantan gitu. Ikan berkelamin ganda juga, wah kasihan lah. Kalau ikan bisa gitu, kebayang nggak kalau manusia nanti bisa jadi gimana? Nah gitu. Karena Jadi memang bisa mutasi gitu. hormonal ya. itu mengganggu hormon karena plastik itu ya, aku sempat baca pertama kalinya diciptakan dia itu tujuannya itu sebenarnya salah satu materi pencipta bahan pembuat plastiknya itu tuh dibuat untuk obat hormon sebenarnya. Tapi entah tuh sudah ditinggalkan sekian lama, lalu ada orang yang entah bagaimana dia menemukan kembali itu terus bisa digabung malah jadi plastik gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh dulunya obat untuk hormon, makanya nggak heran gitu kalau ternyata masalahnya itu jadi mengganggu hormonal. Nah, tuh. Wah, ini harus sadar ya pemirsa ya, jangan lupa. Ini keren banget loh, bisa menginspirasi sekali loh. Ini masukan dari teman-teman si Soldier ini ya. Semoga. Semoga. Dengar-dengar juga teman-teman juga sering juga ya, istilahnya apa ya, memanfaatkan barang-barang simple ya di sekitar gitu, dibuat untuk jadi lebih berguna lagi gitu ya. Recycle. Upcycle atau upcycle recycle. bisa juga ya. Kertas bekas dipakai lagi. Itu yang paling sederhana di kantor sih. Apalagi kayak misalnya teman-teman kita pelajar dan orang kantoran tuh kan pasti setiap hari ada hari yang harus ngeprint, harus gimana kayak di kantor tuh kayak kadang membiasakan untuk lebih ke bentuk e-book atau paperless. Kemudian kalau emang kiranya butuh untuk cuman koreksi ya pakai belakangnya. Iya. Terus juga mungkin buat yang cewek-cewek kita tuh juga lagi seneng banget ngikutin tuh yang disposal kita tuh pakai yang bukan cuman sekali pakai. Even itu reusable menstrual pad, kemudian kapas ya kan ini kapas ya muka pembersih make up itu itu kan itu kalau sekali pakai dibuang sehari nggak tahu bisa berapa kali dan berapa pohon yang akan dan itu kan Bungkusnya juga plastik. itu kan juga pasti banyak memutihnya juga gitu kan. Jadi, dan itu terus juga iya kapasnya bisa berapa hari, kalau dihitung-hitung setahun itu udah habis berapa gitu ya. Jadi kalau kita pakai reusable sebenarnya juga hemat di kantong kok itu. Iya kan. Jadi nggak beli-beli terus kamu tinggal cuci aja bisa kok dipakai lagi dan ya itu bisa dicoba tuh. Jadi ganti yang reusable. Another meaning of eco beauty ya. Jadi beautiful girl, mari kita juga menyayangi lingkungan juga. Nah, keren banget nih, luar biasa. Oke, tahan dulu ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Iya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Cari lagi lo sendiri. Kaki papa tuh gitu. Lupa kalau mama juga punya titik. Selamat pagi cantik. Somat, Jiji. Mau pesan apa? Kami punya mojito. Saya nggak mau hito, saya mau minum. Tugas lu cuma 3, masak, masak, dan masak. Kalau orang-orang cari suami yang ganteng, aku mah cari yang baik. Nggak jelek-jelek amat kali. Ya pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman dari Si Soldier. Oke.
Mbak Putri, Mbak Tina, Mbak Ruli, ini saya juga penasaran banget ya. Pernah nggak sih ada pengalaman yang unik, berkesan, yang nggak terlupakan selama gabung di komunitas Sea Soldier? Waktu event apa atau pas ngapain gitu? Boleh deh Mbak Ruli dulu. Yang naik gunung, bersih-bersih gunung itu. Momen untuk balik. Momen banget. Dari situ saya juga sadar, iya saya juga udah mau mengurangi penggunaan plastik di situlah. Kalau naik gunung memang kadang kan kami memang perlu bawa aqua botol, tapi kan setidaknya kami nggak buang sembarangan. Setelah dari gunung tuh kami juga mau perhatikan lagi untuk lingkungan gitu loh. Itu yang paling berkesan ya, nggak terlupakan ya. Terus kalau ke gunung bekalnya selalu kami bawa sayur dan buah, kan sampahnya bisa langsung dibuang. Oh iya, terurai ya. Iya. Banyak banget ya kriterianya ya. Lu sehat di gunung makan sayur buah daripada makan mie instan. Lurus nanti Kak. Iya. Healthy food. Iya. Sekalian sehat. Iya. Benar-benar. Kalau Mbak Tina apa tuh? Mungkin satu tuh yang agak beda tuh waktu awal-awal join, waktu kita mau persiapan World Cleanup Day, itu kan di pantai Suramadu ya, pinggiran Suramadu. Nah kita tuh kan sempat survei lokasi di awal. Nah ini bareng-bareng. Aduh ini nih benar-benar jadi kan aku tuh juga kan nggak pernah gitu jalan-jalan sampai bener-bener ke pinggir pantai Suramadu. Oke, terus udah jalan ke sana itu ada satu area, ada hutan bakau kan memang. Hutan bakaunya itu tapi kayak paling cuma berapa meter ya, 5-10 meter lah. Padahal kan harusnya sampai puluhan meter gitu ya. Ini paling cuma 5-10 meter dan di bawahnya itu semua tertutup dengan sampah. Itu yang bikin aku benar-benar Nangis. langsung gitu karena bener-bener loh. Aduh, ini segala macem ada. Bahkan tuh ada yang nemuin sampai kayak bungkus sasetan shampoo dari zaman tahun berapa ya gitu kali ya. Terus ada disket yang disket itu terus aduh ada pakaian-pakaian dalam juga Padahal sudah lama di situ. kacau banget itu bener-bener itu penuh banget dan di akar-akarnya bakau itu semua tertutup penuh. Itu tuh berapa meter ya? Banyak banget dan ada banyak juga yang buang sampah-sampah dari pabrik. Jadi kelihatan banget itu kayak cetakan-cetakan keluar dari pabrik dari langsung ini gitu. Dia brok aja ke sana dan ada kambing-kambing lah di sana makan sampah. Ini bener-bener aku ya pertama kalinya datang gitu ngelihat gila ini gimana ya gitu langsung Ini masih pusing Surabaya gitu. Jadi waktu itu sama-sama bersihin juga ya? Enggak. Belum, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini Cuma sangat survei masif. Kita baru survei, kita nggak bisa kita nggak bakal bisa gitu melakukan ini sendirian karena itu harus sama pemerintah. harus sama pemerintah setempat juga. Memang kita juga sama Agnesia itu kan karena dia juga udah sering ya ada event jadi dia kasih tahu juga sih ke itu DKRTH-nya Surabaya. Cuman ya itu yang paling waduh. Kan ironi juga gitu loh. Ironis. Sementara Surabaya itu banyak menang kota Adipura inilah itu sampai tingkat internasional. Masa di sisi lain yang masih ada. Oh iya. Kalau Mbak Putri sendiri apa nih? Kalau saya apa ya? Dia yang paling keinget itu yang pas acara kita yang terakhir yang di Bintang Mangrove. Itu saya tuh kayak personally belajar di situ ada salah satu pahlawan lokal dan beliau itu apa ya, begitu ikhlasnya. Mungkin sekarang aja ya beliau itu kayak dianugerahi sebagai pahlawan Adipura. Kalpataru ya. Adipura kotanya. Kalpataru gitu. Terus tapi ternyata sebelumnya itu dia mulainya benar-benar dari nol, dari dia yang masih muda, mungkin lebih muda dari kita gitu, tapi sustain bisa kayak mungkin sekarang udah 30 tahun berkecimpung di situ kali ya. Dan itu kayak padahal membangun juga bukan hanya di mungkin sekarang dia udah kayak bisnis dengan bank sampah, tapi gimana juga dia itu kayak mengajak komunitas masyarakat dan sekitarnya mau berubah itu kayak wow, saya aja enggak. Iya benar-benar
Dan saya kayak merefleksikan diri, apakah kita dengan kemampuan yang sekarang semuanya serba mudah, sosial media, pendidikan, informasi, kemudian jejaring juga lebih mudah, apakah nanti kayak bisa sekuat dia? Itu kayak tantangan sih itu sebenarnya. Bisa menginspirasi. Bisa tentunya. menginspirasi. Oh ya, luar biasa. Nah, kalau di Surabaya sendiri sebenarnya ada berapa orang sih komunitas Sea Soldier ya? Si Soldier Surabaya ini cuma satu ya, si Soldier Surabaya. Anggota. Jumlah anggota. Anggotanya itu kami open aja sih untuk anggota. Siapa yang mau join, silakan join kegiatan kami. Dan setiap kali kami akan kegiatan, kami biasanya melalui Instagram ke media. Biasa share melalui media Instagram @SeaSoldier_SBY. Pesertanya gampang ya? Gampang aja, siapapun tinggal bisa kontak, join bisa eventnya. gabung, bisa DM di di IG ya, di Instagram. Aktifin notifikasinya. Jadi kalau ada aktivitas baru bisa langsung ke update. Nah, jangan lupa. Jangan lupa. Ini Instagram kami @SeaSoldier_SBY. luar biasa loh. Saat ini ada berapa orang? Saat ini yang aktif sekitar 10 ya. Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya banyak. gitu Iya. ya. Kan dua orang kan on off ya, kadang ada 20 kesibukan lah ya, kesibukan ada. lain gitu. Jadi kami nggak terikat juga. Nah, ini berita bagusnya. Tahun depan kami akan open recruitment. Bagi teman-teman yang masih penasaran dan join ketularan virus kebaikan kami. Pastinya begitu ya. Ya, silakan nanti kita pasti umumin lah. kita pasti umumin, tapi on Pantengin aja. terus. On di Instagram kami, SeaSoldier_Surabaya. Wow, oke. Dan sebenarnya bisa mulai kok dari sekarang kalau misalnya udah terinspirasi nih ceritanya udah mulai nih, misalnya nggak pakai sedotan bisa difoto di tag ke @SeaSoldier_SBY #berani Wani. Wani ya, saya juga Wani. Wani. Siap. Jangan lupa ya pemirsa. Oke, kedepannya apa nih harapan dengan adanya Sea Soldier ini? Mungkin dari Mbak Putri dulu. Harapannya, karena kita biasanya teman-teman muda dan berjiwa muda kali ya. Zaman now yang Zaman now, jadi harapannya kita tuh kayak bisa lebih mengikut sertakan teman-teman yang dan nggak lihat umur juga sih, dan kedepannya juga bisa saling jaring komunikasi dan ke komunitas-komunitas lain ya, kali di Surabaya pastinya banyak banget komunitas-komunitas dan kita bisa lebih guyup dan wani bareng-bareng. Oke, kalau Mbak Tina sendiri apa nih? Sebenarnya sama aja sih ya, kita maksudnya aku sih mikirnya ya harusnya kita pengennya sih si Soldier semoga dapat membawa perubahan gitu ya, dapat menginspirasi banyak orang sehingga ikut melakukan sama-sama menyelamatkan lingkungan dengan cara sekecil apapun, dimulai dari diri sendiri gitu. Itu yang ya maksudnya harus kita kalau bisa semua orang, kalau bisa harus orang Indonesia. harusnya semua orang sadar gitu yang kita pengen. Mbak Taruli ada yang ingin ditambahkan mungkin? Wani menyebarkan virus lingkungan. Cinta virus lingkungan ya, Wani. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sudah menginspirasi pada malam hari ini. Amin. Pastinya apa yang kita bahas ya pada malam hari ini bisa memberikan manfaat tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah, pastinya begitu ya. Baik. Pemirsa, bahagia itu adalah ketika kita bisa mencintai dan juga menikmati hidup kita saat ini. Oke, saya Faria May, beserta seluruh bekerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.